Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan membacakan hasil review buku keempat tentang wanita dalam perubahan sosial. Pertama-tama perkenalkan, nama lengkap saya Maria Ruslian Anisti, kelas 3C, NIM 2030396, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang hak perempuan pergerakan. Setelah lebih dari 7 dekade kemerdekaan, itu diharapkan bahwa beberapa laporan tentang gerakan hak-hak perempuan di India telah ditulis. Sebagian besar dimulai dengan menelusuri antareseden gerakan dalam upaya reformasi pada masa kolonial, meskipun ada hampir bulat bahwa pendapat orang-orang reformis membentuk ini upaya. Partisipasi perempuan dalam gerakan anti-kolonial adalah disorot. Hampir semua penulis sejarah gerakan menandai kegiatan seputar pembentukan Komite Status Perempuan di India atau CSWI pada tahun 1971 dan laporan berikutnya pada tahun 1975 sebagai awal dari sebuah gerakan hak-hak perempuan terpadu di India merdeka. Pendekatan kedua adalah dengan menceritakan gerakan sebagai rangkaian upaya kolektif, yaitu organisasi perempuan dan acara protes. Pendekatan lain adalah dengan menceritakan kisah gerakan melalui kehidupan, pekerjaan, dan pendapat individu yang dianggap utama pelaku gerakan. Pendekatan keempat adalah mencatat perluasan hak-hak perempuan melalui tindakan legislatif atau pembuatan kebijakan dan advokasi perempuan untuk hal yang sama. Arah di mana wacana yang dikembangkan pengistimewaan sudut pandang tertentu dan membungkam atau melupakan suara yang berbeda memiliki dampak material pada kehidupan tidak hanya perempuan tetapi juga masyarakat karena sifat realitas gender. 4 artikel yang termasuk dalam bagian ini adalah contoh penulisan oleh para cendekiawan hak-hak perempuan yang mengambil perspektif gerakan. Setiap artikel mencontohkan tantangan yang berbeda yang dihadapi gerakan dan responnya. Bab 1, wanita India. Ada sejumlah pandangan tentang status perempuan India. 3 dari model ini diberikan sebagai berikut. 1. Wanita dilahirkan untuk peran tertentu. Yang kedua, versi yang lebih canggih dari model ini membawa kelembagaan dan faktor sosiologis. Yang ketiga, model yang lebih modern membawa efek nasionalis pergerakan. 2 sektor. Dengan keragaman pandangan seperti ini, dan harus diakui bahwa tidak ada yang dikatakan benar-benar salah, memilih tindakan tidak bisa hanya menjadi sulit tetapi mendong. Ada orang yang mau berkonsentrasi pada perubahan sikap. Mereka yang ingin membuat wanita menjadi subjek seperti baja atau tambang dengan menteri dan lobby. Mereka yang merasa bahwa kebutuhan wanita dapat terpenuhi jika bersalin dan layanan kesejahteraan anak dibuat efisien dan tersedia. Dan akhirnya yang berpikir bahwa tidak ada wanita yang memilikinya sebaik wanita India. Namun menurut saya, sebagian besar ketenagaan juga perbedaan dapat diselesaikan jika wanita di India dibagi menjadi 2 kelas, yang kaya dan yang miskin. Pembagian menjadi genap lebih berguna jika klasifikasi berbasis pendapatan ditumpangkan pada klasifikasi antara kasta dan suku yang dijadwalkan bersama dan yang lainnya. Mitos lama dan realitas baru. Pada tingkat di mana kebijakan dibuat, para pembuat keputusan itu sendiri harus dididik ulang. Laporan oleh Komite Status Wanita di India mengidentifikasi beberapa mitos dan mulai menjelajahinya. Misalnya ada mitos berikut. 1. Pengertian bahwa itu adalah ketentuan
kemudian melanjutkan untuk mengeksplorasi dimensi-dimensi revolusi sosial yang belum selesai dan disyaratkan dalam konstitusi dan kesenjangan antara pencapaian ideal dan aktual dari pusat perhatiannya. Hal ini juga terlihat dari komitmen yang tak henti-hentinya terhadap hak-hak tersebut, individu dan keluarga inti sebagai model. Ini membawa komite dalam konflik baik dengan pendekatan tradisional di India dan dengan kelompok modern yang muncul dan cara berpikir berorientasi keluarga. Hukum apakah obat cukup kuat? Setelah bab yang akan berantakan berjudul Sosial Budaya, pengaturan status wanita yang jelas merupakan hotspot dengan tergesa-gesa dirakit dari sejumlah sumber dengan kualitas yang tidak merata dan menambahkan sedikit pemahaman siapapun tentang masalah yang beragam dan kompleks terlibat. Komite melanjutkan untuk menangani perempuan dan hukum wanita di kerja, menolak dan jatuh. Bab tentang perempuan di tempat kerja, komite benar-benar datang ke dalam dirinya sendiri. Ungkapan wanita pekerja dalam bahasa umum memunculkan visi yang begitu disayangi oleh kelas menengah perkotaan di kantor, pergi gadis-gadis di kota-kota yang jumlahnya tidak diragukan lagi, telah menunjukkan fenomenal dalam 2 dekade terakhir dan telah memberikan kontribusi terhadap ilusi bahwa partisipasi perempuan dalam pekerjaan ekonomi telah meningkat. Kesimpulan komite yang paling mengganggu adalah yang tak terhindarkan. Salah satu penurunan angka partisipasi kerja perempuan selama beberapa dekade terakhir. Telah terjadi penurunan presentasi secara keseluruhan pekerja perempuan terhadap total pekerja perempuan terhadap total tenaga kerja berlaku sejak tahun 1921. Dalam hal sektor industri yang terorganisir, bahwa menyiratkan penurunan jumlah absolut di industri tertentu. Bab 3, globalisasi keluarga. Untuk menyimpulkan alasan untuk judul bab ini dan pernyataan bahwa tujuan Kairo adalah untuk mendahului KTT sosial dan konferensi wanita Beijing, sekarang dapat dibuktikan oleh makalah yang berasal dari Sekretariat KTT, Ekonomi dan Makalah Strategi Komisi Sosial untuk Asia dan Pasifik disiapkan pada tahun 1992. Terus terang mengidolakan keluarga dan bertetangga sendiri. Sebelumnya bukti di fungsionalitasnya yang berkembang di bawah tekanan perubahan sosial ekonomi. Bab 4, gerakan perempuan di India. Gerakan perempuan di India memiliki sejarah kontak-kontak selama ratusan tahun. Itu melewati banyak fase dari front persatuan hingga fragmentasi, penyebaran dan sekarang